Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Jazratul Rahman dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Prodi PGSD kelas 2019D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Pada zaman semakin berkembang, maka muncullah istilah hak asasi manusia. Pengertian HAM dapat dibagi menjadi hak asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti hal yang mendasar. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seorang sejak ia dalam kandungan. Jadi hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Yang kedua, hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Saya tambahi ada beberapa contoh kasus HAM di Indonesia. Yang pertama, contohnya itu tragedi Semanggi I. Yang kedua contohnya tragedi Semanggi II. Dan yang ketiga, kasus pembunuhan Munir. Yang keempat peristiwa Trisakti. Dan yang kelima peristiwa Tanjung Priok. Yang terakhir, program penegakan HAM di Indonesia. Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM dari tahun 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang kedua, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum atau lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang ketiga, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi atau menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten. Yang keempat, peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya. Yang kelima, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. Dan yang keenam, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya. Yang ketujuh, penyelamatan barang bukti, kinerja berupa dokumen atau arsip atau lembaga negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang kedelapan, peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.